kami rasakan hingga pada saat sore hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Berkumpul bersama kami bersahati untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kesempatan yang ada kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang sudah menyucikan, menguduskan seluruh hidup kami, melayakkan kami sehingga pujian penyembahan kami sore hari ini Tuhan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Engkau bertahta di atas setiap pujian kami, melawat setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Baik yang kami yang ada di rumah Tuhan, bahkan ada di rumah umat Tuhan masing-masing, Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita datangkan gak barengan semuanya ya. Mungkin tadi belum toleh kanan kiri ya. Boleh lirik saja ya, sambil senyuka, berikan senyum walaupun dengan masker ya. Tapi saya yakin percaya kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebab saat kita tinggal di dalam Tuhan, kita semua berbuah. Haleluya. Yesus pokok dan kita semua caranya. Haleluya. Coba-coba, haleluya. Jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan coba-coba, tinggal di luarnya, tak mungkin. Coba, jangan coba-coba, tinggal di luarnya, tak mungkin.
mengajarkan kepada kita ya, jangan pernah coba-coba tinggal di luar Tuhan, tak mungkin berbuah. Kalaupun berbuah ya, buahnya itu pasti asam atau pahit ya. Tetapi saat kita hidup di dalam Tuhan, berbuah manis berdampak baik bagi setiap kehidupan kita. Sebab kita menyembah Tuhan yang benar, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, haleluya. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Dia Tuhan Allah yang benar, haleluya. Dia gunung batu, haleluya. Ada Bapak Ibu yang kurang menguasai lagu ini ya, atau mungkin terlalu cepat bagi Bapak Ibu sebagian gitu. Tetapi kita boleh baca ya, dalam lirik-liriknya di situ dikatakan, Dia Tuhan Allah yang benar, Dia yang kita sembah, tak pernah Dia tinggalkan kita. Dia selalu setia dalam hidup kita, haleluya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia selalu setia dalam hidup kita, haleluya. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
saat semua jalan tertutup. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah Kau Tuhan, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kawal aku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagi. Saat semua jalan tertutup, Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah Kau Tuhan, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kawal aku yang setia. Penolongku hanyalah Kau Tuhan, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau lagi katakan, penolongku hanya Kau Tuhan. Penolongku hanyalah Kau Tuhan, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kawal aku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kawal aku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kawal aku yang setia. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berbicaralah bagi kami pribadi, setiap pribadi yang hadir saat ini. Bahkan juga yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang pada sore hari ini memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pekerjaan Tuhan maupun keluarga gembala di tempat ini. Saudara, kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita kembali akan digenapi oleh firman Allah. Saya tidak tahu apa menjadi beban, saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara, tetapi percayalah, mujizat yang masih ada itu tetap nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin saudara, puji nama Tuhan. Mari saudara kita kembali belajar akan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Sudah mendapatkan amin saudara? Puji nama Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. 2, 3. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Amin saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berbicara tentang Tuhan dekat kepada orang yang patah hati atau remuk jiwa. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa ada sebuah keterkecualian, baik saya seorang hamba Tuhan, saudara sebagai jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tanpa ada perkecualian sekalipun pernah merasakan patah hati. Berbicara tentang patah hati bukan hanya berbicara tentang putus cinta, tidak. Tetapi berbicara tentang patah hati, berbicara tentang sebuah kekecewaan. Seringkali saudara dan saya memiliki sebuah pengharapan. Seringkali saudara dan saya memiliki satu rencana-rencana yang sudah dipikirkan matang-matang. Tetapi ketika jatuh tempo, ketika sesuatu itu sudah ada di depan mata kita, ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan musnah. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita menghadapi seperti itu, ketika saudara dan saya menghadapi kejadian-kejadian seperti itu, akan membuat jiwa saudara, tubuh saudara menjadi patah hati. Saudara akan mengalami satu kekecewaan. Saudara akan mengalami satu kehancuran. Sehingga ketika saudara mengalami patah hati itu, saudara membuat jiwa saudara menjadi tawar. Sehingga membuat pengiringan saudara kepada Tuhan tidak ada gairah lagi. Tidak ada semangat lagi. Seolah-olah Tuhan itu tidak baik, seolah-olah Tuhan itu tidak membela kita, seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab apa yang menjadi sumber pengharapan kita. Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat saudara tidak lagi percaya kepada Tuhan ketika saudara dan saya menjadi anak-anak yang patah hati tadi. Sehingga bukan hanya menjadikan saudara tidak ada pengharapan lagi. Saudara menjadi galau. Saudara tidak ada ketenangan. Saudara tidak ada kepastian di dalam menjalani sebuah roda kehidupan ini. Apalagi satu wabah yang terjadi saat ini tidaklah kunjung sembuh, tidaklah kunjung selesai masalah-masalah ini. Bahkan setiap hari, setiap waktu, setiap minggu kita mendengarkan sebuah berita, kejadian dan kejadian yang begitu luar biasa. Sehingga membuat saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang patah hati. Ataupun juga bisa saya contohkan tentang usaha kita.
Dengan sebuah kejadian-kejadian ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita jaga-jagakan, apa yang kita jaminkan, harusnya mencapai 100%. Mencapai apa yang menjadi impian kita, ternyata tidak sesuai apa yang saudara harapkan. Sehingga ujung-ujungnya kembali menjadi saudara patah hati, menjadi saudara tidak gairah lagi, menjadi saudara menjadi tawar hati. Sehingga ketika saudara terus menjadi tawar hati, ketika saudara menjadi patah hati, membuat iman kekristenan saudara semakin hari semakin kendor. Membuat kepercayaan kepada Bapa, membuat keyakinan kepada Allah, Sang Pencipta langit itu tidak menjadi 100%. Kalau 50% masih bagus, bahkan tidak pernah percaya lagi, itu yang lebih bahaya. Padahal lagu pengantar tadi katakan, hanya Tuhanlah sebagai sumber pertolongan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Hanya Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi pada sore hari ini, lewat kitab Raja Daud ini, Tuhan mengajak kepada sidang jemaat, ayo kita jangan terus patah hati, kita jangan terus kecewa, kita jangan terus merasa tidak ada gairah lagi di dalam menjalani kehidupan. Tetapi kita akan merubah pikiran kita akan merubah cara pandang kita akan merubah cara bagaimana yang lebih baik, bagaimana masa depan yang lebih luar biasa. Pada sore hari ini, kalau kita pelajari saudara, di dalam kitab 34 ini, Raja Daud ini di ayat yang ke-19, ada dua janji. Kenapa saudara dan saya harus membuang kepatahhatian tadi? Harus tidak boleh terus kecewa di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, di situ katakan di ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ternyata inilah sebuah janji yang luar biasa. Manusia boleh meninggalkan saudara, gembala boleh meninggalkan saudara, anak boleh meninggalkan saudara, istri boleh meninggalkan saudara, keluarga pun boleh meninggalkan saudara. Tetapi janji Allah selalu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Amin. Selalu dekat kepada orang-orang yang tidak bergairah dalam menjalani kehidupan. Dia selalu karib, dia selalu setia untuk senantiasa menemani, baik di dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, ada berkat, tidak ada berkat. Dia selalu dekat kepada saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa dia senantiasa dekat kepada saudara dan saya? Kenapa Allah pencipta langit dan bumi itu senantiasa mau karib kepada saudara dan saya? Kita baca di dalam Mazmur 103. Di dalam kitab Mazmur pasal 103. Mazmur 103 ayat yang ke-13 saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-13 katakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Tadi sudah saya katakan, manusia meninggalkan, orang tua boleh meninggalkan, suami bisa meninggalkan, sahabat bisa meninggalkan, tetapi Bapa kita, Allah pencipta langit dan bumi, tetap selalu sayang dan setia kepada saudara dan saya. Bukan di saat saudara ada berkat, bukan di saat saudara ada kesenangan, tidak. Dalam suka dan duka, Tuhan selalu sayang dan Tuhan selalu dekat kepada saudara dan saya. Dia sayang saudara, Dia mencintai saudara. Mengapa Dia mau mencintai saudara? Mengapa Dia mau menyayangi saudara? Saudara baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 katakan, ketika kamu tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Artinya apa? Dia tidak bisa membohongi dirinya kalau Dia cinta kepada saudara. Dia tidak bisa membohongi dirinya kalau Dia benar-benar sayang kepada saudara dan saya. Tetapi yang sering kali membuat kecewa adalah saudara dan saya, benar?
Yang seringkali mengecewakan hati Tuhan adalah saudara dan saya. Seolah-olah saudara itu menjadikan Tuhan sebagai sumber kebutuhan. Seolah-olah Tuhan itu sebagai sumber perselesaian masalah. Padahal ketika saudara melakukan perintah Bapa, ketika saudara melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara, tanpa Tuhan suruh, tanpa saudara minta, tanpa saudara lakukan, Dia sudah menyediakan apa yang menjadi keperluan saudara. Amin. Asal Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada saudara dan saya. Seringkali saudara dan saya ini menuntut mujizat. Seringkali saudara menuntut Bapa di surga untuk sayang kepada saudara. Tetapi kenyataannya, faktanya, saudara tidak pernah cinta kepada Yesus. Saudara tidak pernah sayang lagi kepada Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saudara membelot. Karena saudara tidak pernah berjalan lagi dengan kehendak Allah. Karena saudara tidak berjalan lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara. Dan ujung-ujungnya, ketika saudara hancur, ketika saudara patah hati, ketika saudara alami kekecewaan, saudara mulai datang kepada bait Allah. Saudara datang mencari Allah. Seringkali kehidupan saudara dan saya ini seperti Thomas. Mau melakukan, mau percaya, mau melihat mujizat kalau ada sesuatu yang nampak. Padahal sesuatu yang belum nampak itu Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sayang kepada saudara. Mari pada sore hari ini, ayo jangan pernah saudara dan saya merasa kecewa. Memang saudara, kekecewaan itu tidak bisa dibendung. Kekecewaan itu tidak bisa kita buang. Antara teori dan praktek itu susah prakteknya daripada teorinya. Satu contoh, pada hari Kamis kemarin, seluruh kepala sekolah yang ada di Ambulu sudah ada persiapan untuk pembelajaran besok tanggal 13. Ini belum putusan dari bupati, belum. Semua sudah ditata baik. Setelah diputuskan intinya ini dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kami setelah rapat dengan pengawas, saya langsung mengadakan rapat kembali dengan Bapak Ibu Guru. Mengadakan metode bagaimana nanti pembelajarannya, bagaimana rencananya kita bisa daring atau luring, bisa lewat online atau tidak online. Ternyata apa saudara? Saya mengalami satu kekecewaan. Saya mengalami satu keraguan. Tuhan, kami sudah menata baik-baik. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tetapi keputusannya kok beda dengan apa yang aku harapkan. Dengan apa yang sudah disepakati dengan 46 lembaga sekolah itu. Sehingga saya konsultasi dengan pengawas. Pak, bagaimana rencana saya kelas 1, kelas 2 itu per hari masuk. Tetapi tidak sama-sama, cuman waktunya 2 jam saja. Sehingga dia tidak bisa memberi jawaban. Pak Yakub, tolong tunggu informasi dari bupati. Apa daya saudara? Ketika informasi bupati turun, jam 2 sore saya sebarkan kepada Bapak Ibu Guru. Saya berkata jangan di-share-kan dulu. Karena nanti ini rancu. Singkat cerita saudara, di saat sudah saya tata rapi. Sehingga Sabtu jam 11 malam saya dapatkan WA. Pak Yakub, metodenya Pak Yakub sudah batal. Sehingga dalam ajaran baru, saudara, besok hari Senin ini hanya tatap muka sebentar. Sehingga pembelajaran ini dilakukan hanya sebentar. Mungkin sudah berkata, loh Om, bagaimana anak saya yang baru masuk SD, bagaimana saya masuk SMP, SMA, bahkan TK atau perguruan tinggi dan sebagainya. Kita ikuti aturan main saja. Memang saudara merasa kecewa. Aku bosan, anakku sudah bosan sekolah. Anakku sudah bosan di rumah. Anakku kepingin sekolah. Oke, saya lakukan seperti itu saudara. Tetapi pada saat ini bukan hanya membutuhkan iman saja. Tetapi juga membutuhkan hikmat. Amin.
Saudara bandingkan, saya teringat satu ayat ini saudara. Karena di saat wabah-wabah corona awal-awal itu ada perdebatan yang luar biasa. Sehingga saya merasa diberkati dengan ayat ini saudara. Tadi sore setelah saya tadi pagi setelah ibadah saya mendapatkan satu ayat ini. Coba saudara bandingkan seperti ini. Amsal 22 ayat yang ketiga saudara. Amsal 22 ayat 3 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara dan saya tidak mau hancur. Saudara dan saya tidak mau kecewa. Memang saat-saat ini pendidikan tidak bisa berjalan 100%. Apalagi kalau anak-anak kita yang pintar, seolah-olah tidak ada saingan, seolah-olah tidak ada kompetisi. Tetapi Alkitab Amsal Sulaiman katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, mereka bersembunyi, saudara. Artinya apa? Kalau saudara mau berjalan sesuai dengan perintah Allah, ingat, pemerintah di dunia itu merupakan wakil Allah. Kalau saudara mau melakukan perintah Bapa, saya percaya Tuhan selalu dekat kepada saudara dan saya. Amin. Sehingga saudara sekolah, anak saudara berpergian tidak akan menjadi galau. Tidak akan menjadi resah, tidak akan menjadi sedih, berpikiran was-was. Saudara, saya pernah mendengarkan satu khotbah dari Bapak Pendeta Kar Rumampu, Gembala GBDI Kasihan Alfa Omega. Dia berkata kepada jemaatnya begini, saudara, semua itu kalau diizinkan Tuhan, semua itu kalau seandainya diizinkan Tuhan, semuanya itu akan terjadi. Walaupun saudara pakai masker, walaupun saudara beribadah pakai jarak, menggunakan suhu tubuh, tapi kalau Tuhan izinkan wabah itu masuk di dalam hidupmu, tidak ada bisa yang membendung sesuatu itu. Tetapi bukan itu yang saya katakan saudara. Bukan itu yang garis bawahi. Tetapi beliau menekankan, kalau memang itu diizinkan, kalau memang itu wabah itu harus saudara hadapi, ingatlah Tuhan selalu melindungi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dia selalu menyertai saudara. Walaupun saudara sudah khawatir, walaupun saudara sudah berjaga-jaga, kalau sesuatu harus dihadapi, ingatlah 1 Korintus 13:10 katakan, segala sesuatu tidak akan melampaui kekuatan saudara. Pencobaan yang saudara hadapi tidak akan bisa melampaui kekuatan saudara dan saya. Yang penting saudara jangan hancur. Yang penting saudara jangan patah hati. Tetapi tetap semangat. Karena Bapa di surga selalu mendekat kepada saudara dan saya. Yang kedua, kenapa dia mau dekat kepada saudara? Sebab Allah tidak mau mengecewakan saudara. Sebab Allah Bapa di surga tidak mau mempermalukan saudara. Dia ingin mengangkat saudara. Dia ingin membawa saudara lebih. Dia ingin menyelamatkan saudara. Dia ingin membebaskan saudara. Karena saudara adalah umat pilihan Allah. Karena saudara adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kita memiliki karakter seperti itu, ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, Tuhan berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah permalukan engkau. Amin. Tuhan tidak akan pernah kecewakan saudara. Saya benar-benar alami dengan pertolongan dengan Tuhan dengan luar biasa. Ketika saya berharap kepada manusia, mengecewakan. Tetapi ketika saya berharap kepada Tuhan, Tuhan engkau yang memanggil aku, engkaulah Alfa dan Omega, engkaulah yang menyediakan segala kebutuhanku. Ternyata apa yang terjadi saudara? Dia tidak pernah mengecewakan sampai detik ini. Sampai sore hari ini. Sehingga saya tetap percaya Allahku yang kusembah, Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Mungkin sudah berkata, loh Om Yakub kan pendeta. Om Yakub seorang hamba Tuhan, tidak ada bedanya saudara. Saya tetap manusia, saudara juga manusia. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah cuma satu. Apa? Kesungguhan, keseriusan. Apakah saudara mau berharap 100% kepada Tuhan? Apakah saudara mau menjaminkan hidup saudara kepada Tuhan? Itu saja.
Kalau saudara mau menjaminkan hidup saudara kepada Tuhan, saya percaya ketika saudara patah hati, saudara tidak akan terhanyut terus dan terus dan terus. Tetapi saudara akan keluar karena Allah Tuhan kita sembah selalu dekat kepada saudara dan saya. Dia selalu intim saudara, dia selalu karib. Ada satu sobat yang setia yang selalu menemani. Tidak ada bedanya Tuhan di kota dengan Tuhan di desa, gereja besar dan gereja kecil tidak ada bedanya. Tetapi yang menjadi perbedaan cuma kesungguhan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara mau sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan, aku akan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Amin. Saudara mau dekat kepada Bapa? Amin. Saudara mau intim dengan Bapa? Bagaimana saudara mau dekat kepada Bapa? Cuman lewat satu doa. Yakobus katakan, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan. Hanya dengan doa. Dalam menghadapi wabah seperti ini. Dalam menghadapi situasi seperti ini. Tidak kunjung selesai. Tidak kunjung berhenti. Tidak ada vaksin dan lain sebagainya. Cuman satu saudara andalan kita. Doa. Amin. Doa. Gunakan doamu, gunakan luntutmu untuk apa? Untuk saudara intim, untuk apa? Dekat kepada Sang Khalik. Ketika saudara mau dekat, ketika saudara karib kepada Bapa. Lagu tadi katakan, jikalau kamu tinggal kepadaku, engkau akan berbuah. Ketika saudara tingkatkan doa saudara, ketika saudara intim kepada Allah, buah-buah berkat itu, buah-buah pertolongan itu selalu nampak dan terjadi. Sehingga Tuhan berkata, Maliaki 3:18 katakan, aku akan memberikan perbedaan bagi orang yang setia dengan orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara mau tampil beda? Amin. Lakukan saudara. Doa. Ketika saudara doa dekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup memberikan perbedaan dan mujizat yang nyata itu pasti terjadi. Yang kedua, kita kembali lagi di dalam ayat pokok kita. Di dalam kitab Mazmur tadi. Kenapa saudara dan saya diajak untuk keluar dari kepahitan tadi. Atau patah hati tadi. Kekecewaan tadi. Yang kedua, di ayat yang 19 tapi bagian yang B. Dikatakan ia itu bukan huruf kecil saudara. Tetapi huruf besar. Ia itu siapa? Bapa. Yang memilih saudara, yang memanggil saudara, yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan saudara. Dikatakan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ia menyelamatkan artinya apa? Membebaskan, melepaskan, mengeluarkan kepada siapa? Orang-orang yang hancur. Orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang alami kekecewaan. Ingat, gereja ini merupakan tempat di mana saudara hancur. Untuk apa? Saudara diperbaiki oleh Allah. Untuk apa? Saudara digenapi firman Allah. Ketika saudara hancur, ketika saudara mendengar firman Allah, ketika saudara mendengar satu pujian, pulang tidak lagi menjadi anak yang hancur, tetapi menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia selamatkan kita. Dia lepaskan kita. Dia keluarkan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa dia mau menyelamatkan saudara? Kenapa dia mau membebaskan saudara? Kenapa dia mau mengeluarkan saudara ketika saudara hancur? Kita baca di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat saya baca, saudara bisa simak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau Allah kita selalu menyertaiku.
gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur saudara dan saya. Amin. Kenapa dia mau menyelamatkan? Karena kita memiliki gembala. Di dalam dunia ini ada 2 gembala. Satu adalah gembala rohani kita secara duniawi, adalah Bapak Gembala saudara. Bapak Gembala di sini merupakan wakil Allah. Kita memiliki 2 gembala yang sama-sama memiliki otoritas. Yang dipanggil, yang dipilih sebagai wakilnya Allah selama ada di dunia. Sehingga ketika saudara hancur, saudara jangan merasa kecewa. Saudara jangan merasa minder. Apakah bisa, apa mungkin? Ingatlah firman Tuhan katakan, Ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ia akan mengeluarkan, Ia akan membebaskan kepada siapa? Orang-orang yang hancur hati tadi. Karena apa? Karena kita punya gembala. Dia selalu memberikan ketenangan. Dia sebagai gembala yang selalu memberikan makanan yang indah, memberikan makanan yang enak, memberikan makanan yang luar biasa. Dikatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, apapun yang menjadi kerinduan saudara, walaupun wabah ini belum kunjung sembuh, tetapi Tuhan berkata, akulah gembalamu, tak akan pernah kekurangan apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Amin. Ayo saudara bangkit. Ayo semangat. Jangan terhanyut dengan wabah. Apa bisa. Itu buang pikiran-pikiran yang negatif tadi. Pikirlah pikiran yang positif. Bahwa kita punya gembala yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Yang selalu menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Di ayat yang keempat katakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya saudara. Walaupun saat ini kondisi kita naik turun. Tidak menentu. Alkitab mencatat. Sekalipun aku dalam bahaya. Saudara tidak akan hancur. Saudara tidak akan musnah. Saudara tidak akan mati. Tetapi Tuhan berkata, sebab aku menyertai engkau. Dengan apa? Gadamu dan tongkatmu itu. Gada itu berbicara tentang firman Allah. Tongkat itu berbicara tentang Roh Kudus. Gada berbicara tentang firman Allah. Saya mengajak sidang jemaat pada sore hari ini. Ayo ketika engkau mendengarkan sabda firman Allah. Ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Allah. Tulislah di dalam notes saudara. Bukan hanya ditulis. Tetapi baca dan lakukan firman Allah itu. Saya percaya sekalipun saudara dalam bahaya maut. Gembala yang agung itu selalu menyertai kemanapun saudara pergi. Amin. Amin saudara. Gada itu selalu menyertai firman. Ketika saudara ada firman. Ketika firman Allah hidup dalam hidup saudara. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 katakan di situ. Ketika saudara tinggal di dalam firman Allah itu. Ketika Yesus ada di dalam hidup saudara. Apa yang saudara minta 15 ayat 7 dalam Yohanes tadi katakan. Apa yang saudara minta. Apa yang saudara perlukan. Tuhan sanggup menyediakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan tongkat itu berbicara tentang Roh Kudus. Ingat peristiwa Paskah. Dia tidaklah lagi mati. Tetapi dia sudah terangkat ke surga. Ketika dia sudah mati pada hari yang ketiga dia bangkit. Tetapi 40 hari dia akan terangkat ke surga. Tetapi tujuannya bukan meninggalkan saudara. Bukan meninggalkan murid-murid pada waktu itu. Tetapi dia berkata, aku minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong. Yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya tidak menjadi yatim piatu. Tujuannya apa? Saudara dan saya tidak menjadi sendirian. Roh Kudus itu penting di dalam pribadi saudara. Apalagi di dalam situasi kondisi ini saudara. Ketika saudara minta Tuhan pimpin langkahku. Roma 8 ayat 14 katakan. Semua anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Ketika saudara menggunakan logika. Ketika saudara menggunakan titel saudara, semuanya akan hancur. Kepandaian tidak bisa menyelesaikan, kepintaran itu tidak bisa menyelesaikan. Mungkin bisa tetapi tidak bisa 100%. Tetapi ketika saudara andalkan Tuhan, minta Roh Kudus memimpin saudara, saya percaya langkah kehidupan saudara tidak lagi hancur, tidak lagi patah hati, tetapi ada keselamatan yang selalu Tuhan bebaskan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari
Ayo kita bangkit. Kami undang pemain musik untuk maju ke depan. Ayo bangkit saudara. Kita jangan terhanyut dengan trauma-trauma. Kita jangan terhanyut dengan masa lalu saudara. Biarlah itu sesuatu itu terjadi, biar. Kalau memang itu diizinkan Tuhan, biarlah Tuhan, aku bersyukur sesuatu ini terjadi. Kalau memang ini diizinkan oleh Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup melakukan. Aku punya gembala yang baik, aku punya Tuhan yang baik. Sehingga aku tidak lagi kecewa, sehingga aku tidak lagi patah hati, sehingga aku tidak lagi hancur. Tetapi aku punya Tuhan yang selalu dekat kepada aku. Aku punya Tuhan yang selalu menyelamatkan hidupku. Saya percaya. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3:13 katakan, aku melupakan apa yang di belakangku, tetapi aku memandang apa yang ada di depanku. Artinya kita buang rasa kebencian tadi, kita buang rasa kekecewaan tadi, tetapi kita gunakan baju yang baru. Untuk apa? Memandang Yesus Kristus sebagai sobat yang setia, yang selalu menemani di dalam kehidupan saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara, kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya ingin satu pujian lagu Pentakosta lama saudara ya. Ku tak dapat jalan sendiri. Karena kita berasa, Tuhan aku tak dapat jalan sendiri. Aku butuh kekuatanmu. Aku butuh pertolonganmu Tuhan. Katakan, Tuhan ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tolong padaku. Amin, amin, amin. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Lakukan dengan iman. Nyanyikan pujian dengan iman. Haleluya. Ku tak. Percayalah saudara. Tuhan, aku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, aku patah hati sekarang. Aku hancur Tuhan. Tetapi aku percaya Tuhan dekat dengan aku. Tuhan mau membebaskan aku saat ini. Haleluya. Amin. Sinarmu Amin. Lebih dengan penuh kesungguhan saudara. Ku tak, bukan hanya sekedar hafal, tetapi nyanyikanlah dengan penuh kesungguhan. Tuhan, aku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Saudara, sebelum kita akan berdoa, saya rasakan dia ada di tengah-tengah kita. Walaupun ibadah saat ini hanya dibatasi dengan 1 jam, tetapi mari undang dia. Tuhan, aku ingin setia bersama. Aku ingin selalu dekat bersamamu Tuhan. Mungkin saat ini saudara mengalami patah hati, tidak ada gairah, tidak ada semangat lagi dalam menjalani hidup. Mari angkatlah tanganmu, tangan kiri letakkan di dalam dada. Katakan pujian ini dengan iman. Tuhan, aku tak dapat jalan sendiri. Haleluya.
Haleluya. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan jemaat-Mu yang menghadap ke atas. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan. Haleluya. Nyala sinar rumahnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dapat jalan sendiri. Mari sembah Dia. Kita minta hadirat Tuhan turun. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memeteraikan. Roh Kudus-Mu akan membangun karakter kehidupan kekristenan mereka. Supaya mereka tidak lagi hancur. Supaya mereka tidak lagi patah hati. Tetapi dia memikirkan sesuatu yang baru bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau senantiasa dekat buat kami. Engkau mau menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, apapun yang mereka hadapi pada sore hari ini, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu melawat dan selalu menyertai di dalam setiap langkah-langkah kehidupan jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini pada bulan Juli Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Walaupun kami tidak sebutkan satu persatu siapakah mereka, tetapi kami yakin percaya selama 30 hari 1 bulan ini yang Tuhan tambahkan 1 lagi Tuhan, kami percaya berkat Allah akan melimpah, kekuatan Allah selalu mengalir di dalam kehidupan mereka, masa depan mereka, kebutuhan mereka, cita-cita mereka, Tuhan senantiasa tolong. Hingga nama kebesaran Allah kami nyatakan. Terima kasih Tuhan, bahkan rencana Tuhan buat pekerjaan Tuhan khususnya dalam persiapan ibadah sekolah minggu atau persiapan anak-anak masuk sekolah dalam ajaran baru di masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Walaupun kadangkala kami tidak mengerti atas satu rencana-Mu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan sudah genapi. Tuhan memiliki satu rencana yang terbaik. Apapun yang kami hadapi saat-saat ini, walaupun kami terbatas dalam ibadah sehingga membuat anak-anak kami tidak bisa bersekolah, tidak bisa melakukan ibadah sekolah minggu, tetapi kami percaya segala sesuatunya indah pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, anak-anak-Mu khususnya anak-anak sekolah minggu, walaupun dia tidak datang Tuhan, dia mengikuti live streaming, kami yakin percaya mereka tetap mendapatkan hadirat Tuhan. Mereka akan mendapatkan berkat Allah yang melimpah seperti jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang tidak ada bersama-sama kepada kami pada saat ini. Tuhan lindungi, Tuhan berkati kemanapun mereka berdua pergi. Kami yakin percaya
Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati rumah tangganya, memberkati dalam pelayanannya. Sehingga seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari maju dan semakin hari berkembang. Terima kasih Tuhan. Bahkan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Bahkan sebentar kami juga akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami yakin percaya, kalau Tuhan sudah menolong kami dari berangkat, kami percaya Tuhan akan menolong kami, menyertai perjalanan kami pulang, dan boleh tiba di rumah kami masing-masing, dan pertemukan kami minggu depan untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami yakin percaya mujizat-Mu yang masih ada pasti dinyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih, kami akan tutup ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, yaitu berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menuntun, menyinari, melingkupi dalam setiap langkah kehidupan kita, baik yang hadir maupun yang ada di rumah. Kami akan percaya berkat Allah juga akan sama menerima seperti pada sore hari ini. Kami terima berkat itu dengan ucapan syukur di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya bersama-sama